untuk boleh dalam doa sebelum perenungan. Baik, mari kita satu menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa kekal kudus yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi, yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia. Mengucap syukur pagi ini kami kembali boleh ada dipersatukan di hadirat Tuhan lewat media Zoom meeting. Bapak menyertai teristimewa saat kami akan menikmati bersama berkat rohani, pernyataan firman Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan bagi kami masing-masing. Siapkan hati kami menerimanya, angkat segala pikiran-pikiran dan dalih-dalih mungkin yang akan muncul dalam pikiran kami, dan biar gantikan itu dengan roh kerendahan hati, roh ketulusan dan sukacita menerima berkat firman Tuhan, makanan rohani di pagi hari ini. Ini kami Bapa, jadikan sekali lagi firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami masing-masing. Jadikan firman-Mu ini menjadi berkat yang indah bagi kami semuanya dan menolong kami berubah lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, dan hidup kami pun boleh menjadi kesaksian yang indah dan mulia bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami Bapa, sekali lagi siapkan tanah hati kami menerima benih firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami rindu terima firman Tuhan pagi ini dengan rasa syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Di pagi hari ini, perenungan kita terambil dari buku perenungan Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan di pagi hari ini, judul besar perenungan kita yaitu Kebangkitan dan Hidup. Yohanes 11 ayat 21 berfirman, "Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyugulah hatinya. Ia membaca hati semua orang yang berhimpun. Ia melihat bahwa bagi kebanyakan dari mereka, penampakan kesedihan hanyalah merupakan kepura-puraan belaka. Ia mengetahui bahwa beberapa dari rombongan itu yang kini menyatakan kesusahan secara pura-pura telah merencanakan hendak membunuh bukan saja orang yang mengadakan mujizat yang besar itu, tetapi juga orang yang akan dibangkitkan dari kematian. Kristus sebenarnya dapat menanggalkan jubah kesusahan secara pura-pura itu dari mereka, tetapi ia menahan murkanya. Perkataan yang dapat diucapkannya dalam segala kebenaran tidaklah diucapkannya, sebab melihat seorang yang dikasihi yang bertelut di kakinya dalam kesedihan yang sungguh-sungguh percaya padanya. "Di manakah kamu baringkan dia?" Ia bertanya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Mereka pun pergi bersama-sama ke kubur itu. Hal itu merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan. Lazarus sangat dikasihi, dan saudara-saudaranya perempuan menangisi dia dengan hati yang hancur. Sementara mereka yang sudah bersahabat dengan dia mencucurkan air mata bersama-sama dengan saudara-saudara perempuan yang kehilangan kekasih itu. Melihat kesedihan manusia, serta kenyataan bahwa sahabat-sahabat yang dirundung malang itu dapat meratapi orang mati, sementara juru selamat dunia berdiri di samping. Maka menangislah Yesus. Meskipun ia anak Allah, namun ia telah mengambil sifat manusia ke atasnya, dan ia terharu oleh kesusahan manusia. Hatinya yang lemah lembut dan penuh belas kasihan itu selalu tergerak dengan perasaan simpati bila terdapat penderitaan. Ia menangis dengan mereka yang menangis dan bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Mohon maaf. Tetapi bukan saja karena simpati kemanusiaannya terhadap Maria dan Marta, Yesus menangis,
Dalam mencucurkan air matanya, terdapatlah kesusahan yang jauh melebihi kesusahan manusia, sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi. Kristus tidak menangisi Lazarus karena ia sudah hampir memanggil dia keluar dari kubur. Ia menangis karena banyak dari antara mereka yang sekarang meratapi Lazarus segera akan merencanakan hendak membunuh dia yang menjadi kebangkitan dan hidup. Tetapi alangkah sukar bagi orang Yahudi yang tidak percaya itu menafsirkan air matanya dengan sebenarnya. Beberapa orang yang tidak dapat melihat sesuatu lebih daripada secara lahir dari peristiwa di hadapannya sebagai sebab kesedihannya, mengatakan perlahan-lahan, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya menanggapi ketika seseorang yang saya bantu mengkhianati saya? Amin, puji Tuhan untuk perenungan firman Tuhan. Dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk pimpin kita dalam perenungan. Baik, terima kasih Mira. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan kembali berikan kesempatan yang indah ada di hadirat Tuhan di tanggal 14 hari Valentine ya, menurut perayaan dunia, dan kemudian hari ini juga sebentar mungkin kita akan ada dalam pilihan-pilihan ya, untuk memilih pemimpin negara bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah yang adalah kebangkitan dan hidup akan campur tangan, akan memberikan hikmat kita untuk memilih orang-orang Tuhan sendiri akan pilih untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara orang muda, ada beberapa poin penting di dalam perenungan kita, cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan, dan di situ ada beberapa kata kunci yaitu kepura-puraan, bagaimana orang pura-pura, dan cerita tentang kepura-puraan itu sama seperti dengan cerita bagaimana waktu Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, keluar dari Mesir. Banyak sekali di situ rombongan orang yang cuma pura-pura dibandingkan dengan orang yang setia benar-benar rindu menyembah Tuhan. Ya. Dan kemudian di sini juga disinggung tentang bagaimana pertanyaan saat orang yang kita berbuat baik padanya dan kemudian kita dikhianati karenanya, ya, dikhianati oleh mereka. Dan untuk ini saya mencoba untuk memberikan sebuah ilustrasi. Pernah tidak saudara mendengar satu cerita, ini sudah kadang menjadi suatu cerita dan juga semacam ilustrasi dalam renungan-renungan. Ada seorang anak yang mau mengikuti lomba pada waktu itu, mungkin orang-orang tua ingat atau orang-orang muda masih bermain Tamiya, ya, Tamiya. Saat giliran dia maju, sebelum dia menaruh mobil jagoannya, Tamiyanya pada jalur yang sudah ditentukan, trek yang ditentukan, dia sempat berdiri, membalikkan badan, dan kemudian dalam posisi dia berdoa. Pada saat dia mau maju, ada yang bertanya, tadi kenapa ngapain, Ade? Tadi berdoa. Untuk apa berdoa? Biar menang ya. Biar menang ya. Pertanyaan itu kan selalu muncul kalau kita berdoa pengen yang terbaik. Dia katakan tidak, saya tidak berdoa biar menang, tetapi saya berdoa biar kalau kalah saya tidak menangis. Ya, seperti itulah garis besar ceritanya. Kalau kalah saya tidak menangis. Ya. Kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup itu sesuatu yang ya dan amin, dan itu Tuhan yang inginkan bagi kita. Tuhan tidak ingin iman kita bertumbuh didasarkan akan mujizat-mujizat, pengalaman-pengalaman sesaat dengan melihat mujizat Tuhan, karena apa? Mujizat tidak menjamin kita bisa bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan rindu iman kita boleh bertumbuh seperti ketiga pemuda Ibrani yang dicatat dalam pernyataan imannya dalam Daniel 3 ayat berapa itu, 17 dan 18. Daniel 3, 17, 18. Dan dia katakan di situ, jika Allah yang kami
puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ini yang menjadi penting, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ya. Pengakuan akan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, dan kemudian aplikasinya bagaimana kalau kita membantu orang dan kemudian dikhianati, sama seperti yang Yesus alami bagaimana saat kita telah diberkati, dilepaskan dari segala kuk penderitaan kita, dan kemudian kita kembali mengkhianati Yesus dan mempermalukan Yesus kembali dalam hidup ini. Ya, tetapi Tuhan mau kita memiliki iman yang memang tidak digantungkan pada bahwa kalau doa saya dijawab, saya akan setia. Kalau saya diberkati, saya akan setia, saya mau melayani. Tuhan tidak ingin seperti itu. Sehingga jawaban-jawaban doa mungkin Tuhan tidak kabulkan, karena Tuhan sementara membentuk iman kita untuk mampu berdiri teguh seperti jarum kompas mengarah utara dan selatan. Meskipun begitu banyak cobaan, ujian-ujian hidup, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan mau membentuk karakter kita seperti itu. Tanpa mujizat, tanpa jawaban doa, kita tetap berkata seperti pemuda Ibrani tadi. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku itu. Atau mungkin bisa saja untuk menerima jawaban doa itu, Tuhan memerlukan waktu untuk kita berubah dari karakter kita yang tidak baik, tidak berkenan, sehingga berkat yang kita minta, waktu kita terima, boleh menolong kita juga lebih setia dan lebih mengasihi Tuhan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang boleh menjadi bagian penting pembelajaran kita, perenungan kita pagi ini, bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Dia tidak ingin juga ada iman yang kepura-puraan di hadapan Tuhan. Pura-pura setia, pura-pura itu akan kita lelah sendiri ya, kita seperti memakai topeng kesetiaan sehingga biar dilihat orang saya rohani, saya setia. Tapi pada prinsipnya kita lebih mudah jatuh, seperti ilustrasi Yesus, kita seperti membangun rumah dan dasarnya adalah pasir ya, bukan membangun di atas batu karang yang kokoh. Dan itu yang boleh dibawakan pagi ini, dan kemudian boleh menguatkan kita akan pernyataan Tuhan sendiri ya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 mengatakan, Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita merasa dan menganggap, mengklaim diri adalah anak Tuhan, kekasih Tuhan, Bapak Ibu, terutama orang-orang muda, siap-siaplah memikul salib kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kesenangan yang ya tadi sesaat, dan di dalam kesenangan itulah kita tidak bertumbuh dalam iman dan pengalaman iman yang indah bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang tidak pura-pura. Dia sering disalah mengerti, mungkin pelayanan kita, iman kita disalah mengerti oleh orang lain, silahkan, tetapi itu berkat tersendiri bagi kita. Berbahagialah orang yang difitnah, dianiaya karena namaku, ya, kita akan terima upah kita. Dan di sini juga katakan tadi Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Mira boleh klik tanda bintang yang ada di belakangnya. Ketik yang Ibrani ini, Amsal ya, Ibrani 12 ayat 6 katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, artinya apa? Tuhan menghajar, mendidik kita, memoles kita. Kita seperti mungkin emas yang harus dimurnikan ya, di dalam perbaraan, di dalam api, sehingga kemudian kita benar-benar menjadi milik Tuhan yang begitu indah dan mulia, karena sudah dikeluarkan noda dan dosa, kepahitan hidup yang ada. Mungkin yang tadi seperti kesaksian Pak Agape ya, mungkin kita tidak ditaruh barang-barang dalam diri kita, tetapi kemudian bisa saja kata-kata kutukan-kutukan yang mungkin dilontarkan kepada kita itu menjadi kepahitan hidup. Kalau di Ambon sering orang-orang tua sendiri mengutuk anak-anaknya, toh anak penyakit, barang seperti itu kalimat orang-orang tua di Ambon kalau sudah marah ya, anak kerkop,
Bapak Ibu, orang-orang muda yang dari Ambon tahu apa itu kerkhof. Kerkhof itu dari bahasa Belanda kuburan. Jadi kalau dibilang anak kuburan dengan emosinya, ya itu sama seperti saya katakan, mengutuk anak-anak sendiri, anak kejahatan. Nah, kejahatan berarti kita disumpah menjadi kejahatan. Nah, tetapi Tuhan mau kita lepaskan itu semua, dan Tuhan mau benar-benar menjadi Allah yang menjadi kebangkitan dan hidup, dan kita disiapkan untuk tadi bagaimana saya menanggapi ketika seseorang yang saya bantu mengkhianati saya. Jadi kita tidak perlu kaget untuk hal itu, tidak perlu cemas, tidak perlu membalas ya, karena teladannya yaitu apa? Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Dan inilah mungkin perenungan yang bisa disampaikan, biar kita tidak meniru kepura-puraan orang-orang banyak yang mau tadi pura-pura menangis, pura-pura sedih, tetapi dalam hati kecilnya ya pengen melakukan sesuatu yang buruk buat Yesus. Tetapi kita lebih baik meniru Yesus dalam kehidupan sehari-hari untuk benar-benar tulus membantu, menangisnya, tangisannya adalah kesedihannya adalah suatu ketulusan, dan kemudian kita tetap bertahan, dan kemudian dengan iman kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Terima di hari ini, ya kembali kita boleh juga menjadi saluran berkat, kita juga boleh menjadi saluran kebenaran, dan menolong orang lain dengan iman yang kita miliki, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, dan adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus berkati kita di pagi hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ketua untuk perenungan di pagi ini. Biarlah perenungan di pagi ini menjadi bagian bagi kita semua yang mendengarkan kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Ya, kita akan ada dalam persekutuan doa. Jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa bersama, boleh dikirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita akan kembali merefleksikan firman Tuhan secara singkat lewat lagu pujian yang akan diputarkan.